Perang Puputan Badung adalah peristiwa penting yang terjadi pada abad ke-19 di Bali. Itu adalah momen tragis dan heroik dalam sejarah Bali yang mencerminkan kuatnya rasa hormat dan keberanian masyarakatnya. Pada masa ini, Bali berada di bawah kendali kolonial pemerintah Hindia Belanda. Belanda berusaha memperluas pengaruh dan kendali mereka atas pulau tersebut, yang mengakibatkan ketegangan antara penguasa lokal Bali dan otoritas kolonial. Perang Puputan Badung bermula dari kandasnya kapal berbendera Belanda milik Kwi Tek Chiang, Sri Kumala, di Pantai Sanur malam hari 27 Mei 1904 ke dini hari 28 Mei 1904. Atas kandasnya kapal, Belanda menuduh penduduk desa di sekitar pantai itu menjarah muatan kapal. Kemudian, dengan alasan penjarahan kapal, pemerintah kolonial Belanda menuntut Raja Badung untuk membayar 3.000 ringgit. Akan tetapi, Raja Badung menolak. Raja Badung meyakini apa yang dilakukan tidak melanggar aturan. Perang Puputan Badung dikenang bukan hanya karena akibat tragisnya, namun juga karena semangat perlawanan dan semangat tak tergoyahkan masyarakat Bali. Ini berfungsi sebagai simbol kuat kebanggaan, keberanian, dan kesediaan mereka untuk mengorbankan segalanya demi melindungi tanah air mereka. Oh tidak, kapalku tergambar di sini. Semua barangku ada di dalamnya. Saudagarku, apakah mencari bantuan untuk mengangkat kapal ini dan mengangkat barang-barang? Ada apa itu? Ya bandar kapalku terdampar di sini. Barang-barang daganganku terdampar. Aku tidak bisa kehilangannya. Kami mau membantukan pertolonganmu untuk mengevakuasi kapal ini dan membantu saudagarku untuk mengangkat barang-barang. Saya akan memanggil para petugas untuk membantu mengevakuasi barang-barang Anda. Terima kasih atas bantuanmu, Syah Bandar. Aku sangat mengharapkannya. Baiklah, saya akan memanggil para pekerja saya untuk membantu kalian. Para pekerja bergerak ke arah kapal, kemudian mengevakuasi barang-barang milik Kwi Tek Chiang. Saudagarku, kami akan melakukan penyelidikan mengenai kapal Anda yang berada di sini. Apakah ada masalah yang harus dilakukan? Urusan Raja, itu adalah masalah serius. Saya meyakini bahwa ada yang mencuri uang saya di tempat penyimpanan rahasia kapal. Mencuri? Siapa yang melakukan pencurian ini? Saya mencurigai awak kapal Pak Lintong. Dia hanyalah orang yang dekat dengan saya. Saya yakin dia yang mencurinya. Saudagarku, apakah Anda memiliki bukti yang kuat untuk Pak Lintong? Sayangnya uang itu tidak memiliki tanda khusus atau tanda kenal. Saya hanya bisa berdasarkan kepercayaan dan kecurigaan saya terhadap Pak Lintong. Saudagarku, kita harus bersikap adil. Sebelum kita menuntut orang tanpa bukti yang kuat, mari kita melakukan penyelidikan yang lebih dalam untuk uang Anda yang benar. Bagaimana jika uang saya tidak digunakan dan tidak bisa kehilangan semua itu? Jangan khawatir saudagarku. Kami akan melakukan penyelidikan mengenai awak kapal dan juga menyelidiki apakah yang terjadi sebenarnya. Mari. Yang mulia, pemerintah Belanda telah melemparkan tuduhan pencurian uang milik saudagar Kwi kepada rakyat Badung. Apakah bukti-bukti yang diberikan oleh pemerintah Belanda sudah cukup kuat? Beberapa hari yang lalu, kami telah melakukan penyelidikan yang mulia. Namun, tidak ditemukannya bukti bahwa rakyat Badung telah mencuri uang saudagar Kwi. Jika tuduhan ini tidak benar, lantas berita apa yang ingin engkau sampaikan? Pemerintah Belanda menuntut kerajaan Badung untuk membayar 3.000 ringgit sebagai ganti rugi atas kehilangan uang saudagar Kwi.
Sebagai raja, saya menolak dengan tegas untuk mengganti-ganti rugi tersebut. Sampaikan itu kepada saudagar Kui. Oke, Yang Mulia, saya izin pamit. Rakyatku, kita dihadapkan atas tuduhan serius atas pencurian uang oleh saudagar Kui. Tapi saya akan menyatakan dengan tegas dan jujur bahwa kita tidak bersalah. Kami bersumpah atas nama kejujuran kami tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan atau merampas milik orang lain. Kami siap untuk membuktikan kejujuran kami, Yang Mulia. Kami akan bekerja keras untuk menemukan bukti yang membebaskan kita akan tuduhan ini. Kami harus bersatu dan melawan kejahatan. Ingatlah rakyatku bahwa kebenaran akan selalu menang dan keadilan akan selalu diraih. Finally, I reached the highest position in that list in years. Furthermore, Nusantara will be completely ours. Include Bali, we will be conquer and rule this entire region. However, it seems that Kenyan people of Bali will not give up so easily. They believe in freedom and are unlikely to pay such a large fine. We will see how firm they are to live. I will not use our military if they resist. Istana dipenuhi ketegangan saat Raja Badung didampingi para penasehatnya menunggu kedatangan Residen Belanda. Tidak boleh tertindas oleh tuntutan Belanda. Rakyat sudah cukup menderita di bawah pemerintahan Belanda. Benar, Yang Mulia, Belanda sudah terlalu lama mengeksploitasi sumber daya alam kita dan mengenakan pajak yang tidak adil kepada rakyat kita. King of Badung, it has been decided that you have to pay a fine of 3,000 ringgit for defiance of justice. Saya tidak akan membayar denda yang tidak adil tersebut. Sampai kami sudah cukup menyimpan stok kehamilan Anda. Ini akan bersatu untuk melawan Anda. Kami tidak akan membiarkan Belanda mengeksploitasi tanah kami lagi. Kami akan bersatu untuk tidak tunduk pada tuntutan Anda. Taman istana dipenuhi ketegangan saat Raja Badung dan penasehatnya berkumpul untuk membahas meningkatnya tuntutan Belanda. Keterlaluan bagaimana mereka terus meningkatkan jumlah kompensasi. Mereka tidak menghormati kedaulatan kita. Tindakan mereka secara terang-terangan telah menunjukkan kekuasaan mereka dan mengabaikan hak-hak kita. Kita harus mencari cara untuk menolak ultimatum yang tidak adil ini. King of Badung, the Dutch of government decided to increase the amount of compensation 5,170 ringgit until September 1. Comply to our demands. Kami tidak akan tunduk pada tuntutan tidak adil kalian. Don't mistake our good intention for wishes. We have the power to enforce our demands by any means necessary. Komandan Ekspedisi Militer 5 duduk di meja dengan peta di depannya. Seorang utusan mendekati meja dengan selembar kertas di tangannya. We have been to create an ultimatum letter to the King of Badung and King of Tabanan, according to your instruction. Good. Immediately send this ultimatum to them and remind them to surrender within 48 hours of consequence.
respect, I've been sent by commander of the Dutch military expedition to deliver an ultimatum to you. Ultimatum, apa maksudnya? Bagaimana isinya? We, the Dutch military expedition, declare that you, the King of Badung and the King of Tabanan, must surrender within 48 hours, or we will take firm military action against your terrority. Bagaimana mereka berani mengancam kita seperti ini? Kemarin tidak akan membawa kita kemana-mana. Kita harus menghadapinya dengan bijaksana. Kami tidak akan menyerah, kami akan melawan sampai titik darah penghabisan. Raja Badung, Raja Tabanan, dan sekelompok prajurit kerajaan Badung berada di tengah pertempuran sengit dengan pasukan Belanda. Mereka berperang dengan gigih untuk mempertahankan tanah air mereka. Prajurit kerajaan Badung berjuang dengan gigih melawan pasukan Belanda. Suara senjata dan teriakan perang mengisi udara. Pertempuran terus berlanjut dengan pasukan kerajaan Badung yang semakin kewalahan oleh kekuatan dan persenjataan superior pasukan Belanda. Namun, mereka tidak menyerah dan terus bertarung dengan gagah berani. Pertempuran memanas dengan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Darah mengalir di medan perang, tetapi semangat keberanian tak tergoyahkan. Kita telah berjuang dengan segala kekuatan yang kita miliki. Ya, kita harus menghargai para pengorbanan pahlawan kita. Mereka adalah pahlawan sejati. Suasana tegang dan penuh kekacauan ketika pasukan Belanda yang menyerbu memasuki halaman Puri. Raja I Gusti Ngurah Made Agung mengenakan pakaian kemuliaan, berdiri dengan tegas di depan, dikelilingi oleh pengikut setianya. Suara meriam meletus dan tembakan senjata api bergema di kerajaan. Kita tidak akan pernah menyerah pada penyerbu ini. Yang mulia, kami berdiri bersama Anda sampai akhir. Kami berjuang bersama Anda, tidak peduli berapapun besarnya tantangan. Kesetiaan kami kepada Tuhan tidak ada batasnya, yang mulia. Kami akan melindungimu, walau dengan nyawa taruhannya. Kita telah berjuang dengan keberanian. Pengorbanan kita tidak akan terlupakan. Untuk raja kita, untuk Bali. Teriakan yang menggelegar, para pengikut setia bergerak maju melawan pasukan Belanda yang mendekat. Saat tembakan terakhir mengenai tubuhnya, Raja I Gusti Ngurah Made Agung jatuh ke tanah. Para pengikut setianya terbaring tak bergerak di sekelilingnya. Pasukan Belanda merebut Puri tersebut, merasa berjaya, namun tidak menyadari warisan yang mereka timbulkan dalam hati rakyat Bali. A few moments later. Ada bapak-bapak teman-teman, lagi tapa dia. Nation. Oh, tuge na jegek sekali dia. Wait a minute. Who are you? Run. Kami berdiri bersama Anda sampai akhir. Pembohong, pembohong, kau pembohong. Perang! Perang! Lepaskan saya!